Halo, saya Rizky Gumilang, perekam medis di RSUD Cicalengka. Saya akan menerangkan mengenai alur pelayanan pelepasan informasi medis pasien di RSUD Cicalengka. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pasien, atau keluarga pasien, atau ahli waris, dan atau petugas asuransi datang ke kantor rekam medis mediko-legal. Kemudian, petugas mediko-legal melayani pasien, atau keluarga pasien, atau ahli waris, dan atau petugas asuransi dengan melakukan verifikasi data pasien. Verifikasi data pasien bisa dengan menggunakan KTP pasien, nomor rekam medis, hasil pemeriksaan penunjang, seperti hasil laboratorium, dan hasil ronsen, ataupun surat keterangan kematian atau meninggal untuk pasien yang sudah meninggal. Petugas mediko-legal menanyakan jenis keperluan permintaan informasi medis pasien, seperti pengajuan pengisian formulir asuransi, permintaan resume medis, dan lain-lain. Petugas mediko-legal menjelaskan mengenai persyaratan permintaan informasi medis untuk pasien hidup, yaitu, yang pertama, surat izin pelepasan informasi medis pasien, diisi dan ditandatangani di atas materai oleh pasiennya sendiri, kecuali pasien anak oleh orang tua pasien. Yang kedua, surat kuasa pengurusan permintaan informasi medis pasien dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh pasiennya sendiri kecuali pasien anak oleh orang tua pasien, jika yang mengajukan bukan pasiennya sendiri, atau orang tua pasien untuk pasien anak. Yang ketiga, fotokopi KTP pasien, atau akta kelahiran untuk pasien anak. Yang keempat, fotokopi KTP yang mengajukan permintaan informasi medis pasien. Dan yang kelima yaitu fotokopi KTP yang menerima informasi medis pasien. Kemudian, persyaratan permintaan informasi medis untuk pasien meninggal, yaitu, yang pertama, surat izin pelepasan informasi medis pasien, diisi dan ditandatangani di atas materai oleh ahli waris pasien. Yang kedua, surat kuasa pengurusan permintaan informasi medis pasien dibuat dan ditandatangani ahli waris di atas materai, jika yang mengajukan bukan ahli waris pasien. Yang ketiga, surat keterangan ahli waris dari kecamatan atau notaris. Yang keempat, fotokopi kartu keluarga pasien. Yang kelima, fotokopi kartu keluarga ahli waris. Yang keenam, fotokopi KTP pasien atau akta kelahiran untuk pasien anak. Yang ketujuh, fotokopi KTP ahli waris. Yang kedelapan, fotokopi KTP yang mengajukan permintaan informasi medis pasien. Dan yang kesembilan yaitu, fotokopi KTP yang menerima informasi medis pasien. Pasien atau keluarga pasien atau ahli waris dan atau petugas asuransi menerima lembar pengajuan dari petugas mediko-legal, dan selanjutnya menunggu konfirmasi dari petugas mediko-legal untuk pengambilan hasil informasi medis pasien. Petugas mediko-legal memproses pengajuan pelepasan informasi medis pasien. Petugas mediko-legal mengkonfirmasi pasien atau keluarga pasien atau ahli waris dan atau petugas asuransi untuk pengambilan hasil informasi medis pasien. Petugas mediko-legal memberikan pengantar pembayaran kepada pasien atau keluarga pasien atau ahli waris dan atau petugas asuransi sesuai dengan perda. Pasien atau keluarga pasien atau ahli waris dan atau petugas asuransi melakukan pembayaran ke kasir. Petugas mediko-legal menyerahkan hasil informasi medis pasien kepada pasien atau keluarga pasien atau ahli waris dan atau petugas asuransi yang telah membawa bukti pembayaran. Pasien atau keluarga pasien atau ahli waris dan atau petugas asuransi menandatangani buku ekspedisi serah terima pelepasan informasi medis pasien. Sekian penjelasan mengenai alur pelayanan pelepasan informasi medis pasien. Jangan lupa untuk di-like, komen dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.